Kasus yang pertama adalah kasus Gayus Tambunan. Gayus Tambunan adalah mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Namanya menjadi terkenal ketika Komjen Susno Juaji menyebutkan bahwa Gayus mempunyai uang 25 miliar di rekeningnya plus uang asing senilai 60 miliar rupiah dan perhiasan senilai 14 miliar rupiah di brankas bank atas nama istrinya, dan itu semua dicurigai sebagai harta haram. Dalam perkembangan selanjutnya, Gayus sempat melarikan diri ke Singapura beserta anak dan istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia Hukum di Singapura. Kasus Gayus mencoreng reformasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sudah digulirkan Sri Mulyani dan menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia. Dalam kasus penggelapan pajak oleh pejabat pajak, Gayus tidak ditemukan sama sekali integritas yang tinggi. Dalam hal kejujuran, pejabat tersebut telah membohongi publik dengan menggunakan uang yang seharusnya bukan miliknya. 2. Kasus penunggakan pembayaran pajak di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung lamban dalam menyelesaikan hutang pajak tahun 2011 yang berjumlah sekitar 3,8 miliar. Jika melihat akumulasi dari tahun 2006 hingga 2011, hutang pajak itu mencapai angka 23,4 miliar. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang diterima Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, piutang itu berasal dari sektor perhotelan sejumlah 344 juta, restoran 539 juta, hiburan 72 juta, reklame 469 juta, parkir 59 juta, BPHTB 2,1 miliar, dan air tanah 135 juta. Dinas Pendapatan Daerah juga harus berkoordinasi dengan dinas-dinas yang mengeluarkan izin usaha ke depan untuk menghindari hal itu terulang sebelum pengusaha menjalankan izin usahanya terlebih dahulu membayar pajak. Kasus pajak Asian Agri. Asian Agri Group diultimatum Kejaksaan Agung untuk segera melunasi denda kepada negara sebesar 2,5 triliun lebih. Dirjen Pajak Kemenku Fuad Rahmani menyebutkan penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri sebagai kejahatan terstruktur. Fuad menjelaskan kasus Asian Agri dimulai dari temuan Ditjen Pajak pada tahun 2007. Setelah temuan itu, Ditjen Pajak melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan saling melengkapi berkas sehingga dapat ditempuh langkah penuntutan. Canggihnya, kejahatan penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri terlihat dari keberadaan tim khusus di perusahaan kelapa sawit tersebut yang bertugas merekayasa angka pajak perusahaan. Ahli hukum pidana Prof. Romli Atma Sasmita mengapresiasi pola penegakan hukum yang dilakukan Dirjen Pajak bekerja sama dengan Kejagung dan Kementerian BUMN. Kementerian BUMN diminta Kejagung untuk melakukan pendampingan penyitaan Asian Agri agar perusahaan kelapa sawit papan atas itu tetap dapat berlangsung meski disita negara. Kasus Wilmar Group. Nama Wilmar Group identik sebagai juragan kepala kelapa sawit dan produk turunnya di Indonesia. Sang pendirinya, Martua Sitorus, pun menjadi kaya raya dari roda usaha 67 perusahaan yang bermau di bawahnya. Martua tercatat sebagai orang terkaya nomor 7 di Indonesia menurut majalah Forbes dengan kekayaan 2, miliar US dollar atau sekitar 22 triliun. Namun nama besar Wilmar Group itu di belakangan tercoreng oleh laporan pusat laporan dan analisis transaksi keuangan PPATK kepada panitia kerja mafia perpajakan Komisi 3 DPR. Ketua Panja Mafia Perpajakan Jatur Sabtu Edi menjelaskan bahwa pihaknya memang meminta PPATK untuk menelusuri transaksi-transaksi di bidang perpajakan yang mencurigakan termasuk di dalam transaksi pajak Wilmar. Menurut PPATK, terdapat ekspor barang yang tidak didukung dokumen valid sekitar 6 triliun. Selain itu, ada pula kejanggalan penyimpanan uang restitusi pajak Wilmar periode 2009-2010. Nilainya sekitar 3,5 triliun yang dimasukkan ke rekening pinjaman. Seharusnya restitusi itu dipakai untuk pembayaran atas dua temuan itu. PPATK memperkirakan kerugian negara sebesar 600 miliar dan 3,5 triliun.
Temuan baru PPATK itu menjadi bukti anyar adanya dugaan permainan pajak oleh WNI dan MNA yang sebelumnya diungkap Muhammad Insaini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Besar 2. Insaini mengirim surat bersifat rahasia kepada Direktur Jenderal Pajak tentang kejanggalan pajak WNI dan MNA. Kasus dugaan permainan pajak penerimaan itu sudah sampai ke meja Andi Nirwanto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Bersama tim, Andi menelisik dugaan tindak pidana perpajakan itu. Dari hasil pemeriksaan tak ditemukannya ada unsur pidana, sehingga pada pertengahan tahun ini Gedung Bundar mengembalikan berkas dugaan permainan pajak penerimaan itu ke Direktorat Jenderal Pajak. Pengembalian kasus pajak Wilmar ke Ditjen Pajak itu diiringi isu tak sedap memapar Gedung Bundar. Andi Nirwanto diisukan menerima suap 80 miliar dari Wilmar. Jaksa Agung masih pun melansir janji itu untuk memeriksa Jampitsus terkait isu suap tersebut. Dari hasil pemeriksaan internal yang dilakukan Basrif memastikan tak ada suap